الحمد لله القائل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا حاضرين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Salah satu di antaranya kita masih diberi kesempatan di bulan yang suci ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah membuktikan dengan hadirnya di Jumat ini telah membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa. Karena dengan hanya takwalah kita bisa melaksanakan ibadah dengan lurus, dan hanya dengan takwalah kita bisa mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa menjalankan perintah-perintah atau larangan yang Allah sampaikan, Allah firmankan dan Ibnu Mas'ud yang disampaikan menjadi pedoman untuk meluruskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semampu kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada kita dan wajib untuk meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwa bulan ini kita sedang berada di bulan Rajab. Bulan suci, salah satu bulan suci di antara bulan suci yang lainnya. Dan bulan Rajab ini juga sebagai persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini banyak sekali orang yang beriman senantiasa berdoa meminta keberkahan di bulan ini. Untuk apa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan doa yang sudah terkenal, yang sudah tidak mahfuz lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab ini adalah bulan suci, bulan yang disucikan oleh umat Islam yang penuh dengan berkah. Dan orang umum sering membaca doa ini tatkala memasuki bulan Ramadan untuk mempersiapkan di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, terlebih dahulu meminta bertawakal kepada Allah SWT dengan doa ini. Doa meminta keberkahan dan doa untuk diperlukan di bulan suci Ramadan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya persiapan di bulan Ramadan ini, bukan persiapan untuk menyambut bulan Sya'ban dan Ramadan, tetapi ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, di mana yang hadis telah dibacakan di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bahwa di bulan ini ada peristiwa besar, peristiwa menandakan keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang diinformasikan kepada hamba-hambanya melalui Al-Quran tersebut. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan. Dari mana diperjalankan Nabi Muhammad? Diperjalankan dimulai dari Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil sampai menuju ke Sidratul Muntaha. Semua orang sudah tahu bahwa Isra Mi'raj itu adalah keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinalar, yang tidak bisa diakal oleh akal manusia. Hanya keimanan yang bisa mencernanya. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa mencernanya peristiwa tersebut. Tatkala peristiwa itu terjadi, banyak orang-orang, terutama orang kafir musyrikin, menolak peristiwa tersebut. Walaupun telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sendiri dan para sahabatnya, tetapi banyak orang telah menolaknya. Tetapi dengan keimanan, hanya Abu Bakar saja yang mengakui dengan keimanan yang kuat, mengakui bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Hadirin yang Allah SWT, kita sebagai orang beriman senantiasa untuk terus meningkatkan keimanan kita. Walau sampai saat ini secara nalar kita belum mencapai keilmuan tersebut, tetapi iman kita mengakui bahwa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah bukan hanya Isra Mi'rajnya saja yang perlu dimani, tapi apa yang diperoleh dari Isra Mi'raj tersebut. Ternyata ada sangkut pautnya dengan sholat. Dengan sholat kita, sejauh mana kita mendirikan sholat, sejauh mana kita melaksanakan sholat setiap waktu. Kita tiap hari melaksanakan 5 fardu, tapi sampai sejauh mana kualitas sholat kita yang telah kita laksanakan. Bukan hanya rutinitas saja tiap hari dilaksanakan, setiap datang waktu sholat kita laksanakan, setiap datang waktu sholat kita laksanakan. Tapi yang perlu kita renungkan adalah sejauh mana kualitas kita di dalam sholat yang telah dilaksanakan tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang paling dambakan, yang paling menjadi tujuan kita di dalam sholat adalah pelaksanaan di dalam sholat khusyuk. Khusyuk itulah yang paling berat untuk dilaksanakan. Khusyuk itulah yang menjadi idaman semua orang beriman dan kita melaksanakan sholat. Khusyuk itulah yang bisa membawa hikmah di dalam kehidupan nanti sehari-harinya. Yang bagaimana khusyuk itu? Berbeda pendapat para ulama mengatakan khusyuk seperti apa. Tapi yang paling terkenal khusyuk itu adalah ada ikatan hati. Ada ikatan hati tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadirkan hati bahwa kita melaksanakan, hati itu harus hadir. Harus hadir bagaimana? Harus hadir ketika kita menjalankan di dalam pelaksanaan ibadah. Hadir bahwa Allah itu ada. Hadir bahwa malaikat itu ada di sekeliling kita. Hadir bahwa setan ini selalu mengganggu ketika kita melaksanakan. Hadir hati, selalu menjaga keistiqomahan di dalam sholat, selalu menjaga tertibnya, rukun syaratnya di dalam pelaksanaan sholat. Khusyuk kata orang khusyuk tidak terasa apa-apa. Ada yang mengatakan seperti itu. Bukan tidak terasa apa-apa, tapi yang penting adalah hadir hati ketika melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Awalu ma yurfa'u minan nasi khusyun." Khusyuk itu nanti yang pertama kali dicabut dari manusia adalah kekhusyuannya. Jadi khusyuk itu akan pertama kali dicabut oleh Subhanahu wa taala dari hal segi ibadah. Yang paling pertama akan dicabut.
Makanya hari sekarang, apakah kita masih dalam halak khusyuk atau belum? Ya kita bisa introspeksi mewasili sampai sejauh mana kualitas sholat yang 5 waktu yang telah kita laksanakan. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa para sahabat Ali bin Abi Thalib. Disangkut pautkan khusyuk ini disangkut dengan fisik. Bagaimana dikaitkan dengan fisik? Ketika Ali bin Abi Thalib terkena panah mengenai kakinya, beliau tidak mau dicabut langsung pada waktu sadar, tetapi beliau meminta bahwa panah itu dicabut ketika di dalam melaksanakan sholat. Setelah beliau melaksanakan sholat, dicabutlah panah tersebut yang menancap di kaki. Ternyata dia terasa apa-apa. Tidak terasa apa-apa ketika panah itu dicabut. Karena apa? Karena Ali bin Abi Thalib melaksanakan sholat itu ketika terkena panah, tetapi panah tidak terasa sakit ketika dicabut. Ternyata berada di dalam khusyuk yang paling tinggi, sehingga rasa sakit pun tidak terasa walaupun panah sudah dicabut. Itu adalah kekuatan khusyuk ketika apa? Ketika khusyuk itu disambungkan dengan hal fisik. Demikian juga ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah berperang meminta istirahat kepada sahabatnya. Kebiasaan kita kalau ingin istirahat kita berleha-leha, kita santai, kita makan, kita duduk. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika meminta istirahat adalah dengan sholat. Ya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Ternyata sholat ini ada kaitannya dengan fisik. Ketika kita melaksanakan sakit, kita melaksanakan kegundahan, kecapean, maka dilaksanakan sholat. Maka sholat itu ketika khusyuk maka akan memurnikan kembali keadaan fisik kita. Mengapa? Karena ilmu kedokteran mengatakan bahwa di kaki-kaki itu ada saraf-saraf yang bisa menyembuhkan rasa lelah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah antara hikmah dari beberapa di antara hikmah salat yang 5 waktu, hasil oleh-oleh dari Nabi Muhammad SAW dari Isra Mi'raj, yaitu salat. Jadi intinya adalah hadirin Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita melaksanakan salat yang setiap hari kita lakukan. Sebagaimana sejauh mana salat yang sering kita lakukan, terutama salat fardu, apakah sudah mencapai kekhusyuan yang bisa dirasakan oleh diri kita. Dan yang paling intinya adalah sejauh mana kualitas salat fardu kita bercampur dengan perbuatan-perbuatan selanjutnya. Hikmah yang kedua adalah bukan hanya fisik yang bisa sembuh, tetapi hikmah yang kedua adalah ternyata sholat fardu yang khusyuk itu yang mana bisa mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih ada perbuatan yang tidak bisa menjauhkan perbuatan keji dan tidak bisa menjauhkan dari perbuatan mungkar, periksa diri sampai semana kita dalam keadaan sholat. Kalau seandainya sholat kita masih jauh dari kualitas, ada kemungkinan ada korelasinya dengan perbuatan kita sehari-hari. Ya kita bisa dihubungkan sejauh mana kita melakukan sholat dan sejauh mana kita melaksanakan perbuatan yang bisa mencegah perbuatan mungkar dan keji. Itulah hadirin subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kita kembali sejauh mana ibadah sholat kita yang sering kita laksanakan sehari-hari dan bagaimana hikmah yang sudah kita peroleh sejauh ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا حاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله